Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, P3K, TNI, Polri, maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Praetno Berbagi yang akan membagikan informasi seputaran penjelasan ya Menteri Keuangan Republik Indonesia berkaitan dengan APBN tahun 2025 ini yang keadaannya membaik, dan ini adalah keuntungan untuk pemerintah bisa memberikan kesejahteraan ya, peningkatan kesejahteraan bagi PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan. Nah, memungkinkan untuk para pensiunan juga akan mendapatkan peningkatan kesejahteraan ya. Nah, apakah ini akan disinggung mengenai peningkatan pesangon dan gaji bulanan untuk pensiunan akan naik? Mari kita simak bersama ya. Sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk subscribe, like, isi komentarnya. Mari kita simak informasi selengkapnya. 5. Sehingga ini saya menggunakan ini untuk bisa menaruh di dalam konteks akhir Februari. Pembiayaan tahun 2025 ini juga menurut undang-undang akan mencapai 616,2 triliun rupiah. Nah, realisasi yang terjadi untuk belanja negara hingga akhir Februari ya, dengan berbagai yang nanti akan disampaikan oleh Pak Wamensua, terjadinya impres, efisiensi, dan lain-lain, kita masih melihat belanja negara 348,1 triliun. Realisasi di mana ini adalah 9,6% dari total belanja yang akan dianggarkan tahun ini. Belanja pemerintah pusat mencapai 211,5 triliun atau 7,8% dari target belanja pemerintah pusat. Terdiri dari belanja kementerian lembaga 83,6 triliun rupiah. Ini juga sekitar 7,2% dari total belanja tahun ini untuk kementerian lembaga, dan belanja non-KL mencapai 127,9 triliun atau 8,3% dari total belanja non-KL. Untuk transfer terlihat lebih maju, yaitu kita telah mentransfer ke daerah sampai akhir Februari mencapai 136,6 triliun. Dari persentase ini lebih tinggi dari bahkan kecepatan belanja pemerintah pusat, yaitu 14,9% dari total transfer tahun ini sebesar 919 triliun. Untuk posisi 2025 akhir Februari, keseimbangan primer dalam posisi surplus 48,1 triliun. Di dalam APBN undang-undang nantinya kalau itu terlaksana semua adalah 63,3 defisit, jadi masih positif. Sedangkan dari total keseimbangan terjadi defisit 31,2 triliun rupiah untuk posisi akhir Februari, atau ini sebesar 0,13 dari PDB. Saya ingatkan kembali kolom sebelahnya, APBN didesain dengan defisit 616,2 triliun. Jadi ini defisit 0,13%, tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53% dari PDB, yaitu 616,2 triliun rupiah. Sampai dengan akhir Februari, pembiayaan anggaran tercapai 220,1 triliun rupiah. Ini artinya 2 bulan pertama kita telah merealisir pembiayaan cukup besar,
35,7%. Implisit ini berarti ada perencanaan dari pembiayaan yang cukup front loading, artinya issuance-nya di awal cukup besar. Nanti Pak Tommy menjelaskan. Saya akan memulai dengan kondisi ekonomi sebelum nanti akan diteruskan oleh para wamen untuk pendapatan belanja dan pembiayaan. Seperti saya sampaikan tadi, dunia mengalami perubahan yang sangat besar, sangat signifikan. Kalau kita sebutkan the new economic order, yaitu sebuah order ekonomi global yang tidak lagi mengikuti pakem selama hampir 50 tahun ke belakang atau lebih bahkan. Di mana di dalam era 60 atau 50 tahun ke belakang, globalisasi dan global rule base itu menjadi sandaran atau menjadi fondasi kita berinteraksi dan berrelasi berhubungan antar negara. Ini karena sesudah Perang Dunia Kedua, masa-masa di mana kemudian semua negara bersepakat, yuk